Dekat dan jauh dengan Allah itu bukan soal jarak. Karena Allah itu tidak berjarak. Dekat dan jauh dengan Allah itu adalah kesamaan frekuensi. Makanya Asmaul Husna itu bukan dihafalkan. Asmaul Husna itu diwujudkan dalam tindakanmu. Perhatikan ini. Ini cara kerja HP. Itu pemancar tuh yang sebelah sana itu pemancar. Yang sebelah sini itu adalah intensitas dari gelombang elektromagnetiknya. Yang sebelah sana excellent tuh. Yang dekat dengan sumber excellent. Pernah nggak kita berada di no signal? Aduh, nggak ada sinyal. Betul? Mengeluh? Mengeluh. Kirim berita gosip nggak bisa. Padahal dia penting banget nih. HP kita saja kalau di luar jaringan, out of network, nggak bekerja. Nggak bisa nerima WA, nggak bisa nerima video. Karena di luar jaringan. Ini HP. Makanya harus dekat dengan sumber. Maaf. Banyak orang yang tidak sadar. Kalau dirinya ada di luar jaringannya ilahi. Maka lost control. Marah-marah, korupsi, merugikan masyarakat. Itu berarti dia sudah keluar dari jaringan. Out of network. HP Anda aja merana kalau keluar dari jaringan. Pertanyaan saya. Saat kalian keluar dari jaringan ilahi. Merana apa tidak? Kering, kerontang. Sholat sudah, puasa sudah, haji sudah, umroh berkali-kali. Baca syahadat setiap saat. Gak ada dampak. Gak resonansi. Out of network. Makanya hidup tidak jelas. Takut menghadapi kehidupan. Takut menghadapi kematian. Bayangkan. Bahagia hanya angan-angan. Kenapa? Gak tahu ilmunya. Pikirannya bahagia itu kalau mendapat. Hadirin, mendapatkan sesuatu itu bukan bahagia. Mendapatkan sesuatu itu artinya senang. Dan senang dengan bahagia beda. Bahagia itu melepaskan. Makanya bahagia itu tangan terbuka. Tangan terbuka itu adalah pengorbanan. Tangan tertutup. Ini keangkuhan. Yang lebih bodoh lagi manusia. Tahu kalau memberi itu membahagiakan. Tapi tidak melakukannya. Tahu kalau korupsi itu merampok hak orang lain. Tapi tetap melakukannya. Itu orang yang paling bodoh. Gak ada artinya hidupnya. Saya yakin semua koruptor itu tahu kalau korupsi itu haram. Tapi dia melakukannya. Itu bodoh banget. Kalau orang yang tidak tahu melakukan tidak bisa dihukum. Tapi kalau orang yang tahu melakukan, disitulah hukuman akan datang. Disegerakan karenanya. Dekat dan jauh dengan Allah itu bukan soal jarak. Karena Allah itu tidak berjarak. Dekat dan jauh dengan Allah itu adalah kesamaan frekuensi. Makanya Asmaul Husna itu bukan dihafalkan. Asmaul Husna itu diwujudkan dalam tindakanmu. Makanya itulah cara berdoa yang benar. Asmaul Husnanya diamalkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Walasan, Asihan. Amalkan itu coba. Itu adalah kunci awalnya Asmaul Husna. Untuk mencapai as-sobur yang ke-99. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Sesuatu disebut perbuatan baik apabila cara melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Dekatkan frekuensimu dengan frekuensi ilahi. Tiru sifat-sifat Allah. Tiru. Tahaluk bi ahlakillah. Luar biasa. Allah itu berbuat kebaikan. Tidak pernah minta apa-apa. Tidak pernah minta balasan apa-apa. Allah itu berbuat kebaikan karena cinta. Allah berbuat baik kepada kalian. Tidak bergantung kepada kebaikan kalian. Karena dia sangat mencintai kalian. Apa yang kalian lakukan? Berbuat kebaikan. Transaksional. Kalau orang lain baik sama kamu, kamu baru baik sama orang. Kalau orang lain tidak baik sama kamu, kamu juga tidak baik sama orang. Orang macam gitu. Bagaimana bisa dekat frekuensi dengan Allah? Jauh dari sumbernya. Lihat orang yang suka menghakimi orang lain. Merasa dirinya paling benar. Allah itu diibaratkan samudra. Samudra itu, sungai kotor, sungai bersih, diterima dengan lapang dada. Orang baik, orang tidak baik, terima dengan lapang dada. Ini bukan ceramah agama. Saya bukan ahli agama. Saya cuma membagikan kesadaran. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Saya hanya praktisi agama. Saya hanya menjalankan agama. Saya lakoni agama. Dan saya bagikan hasil pengalaman saya. Itu aja. Maka kita kan sering mengatakan, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nggak tahu caranya. Mendekatkan itu dikiranya Allah itu bertempat. Mau mendekatkan diri kemana lagi? Allah sudah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau mendekatkan diri kepada Allah, hanya mendekatkan secara fisik, tidak mungkin. Mendekatkan diri kepada Allah adalah mendekatkan frekuensi kita. Pernah dengar di Quran Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Sesuatu disebut perbuatan baik apabila cara melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Yuk sekarang. Sudah bisa menyayangi orang-orang yang paling membenci kita? Ya bisa belum? Nah itu. Dari mana teknologi ini semua ada? Meniru cara Allah bekerja. Menurut Aristoteles, energi dari pikiran adalah esensi dari kehidupan. Jadi pikiran ini tadi sebagai sumber apa? Sumber frekuensi, sumber vibrasi. Berarti pikiran sebagai sumber energi.
Bayangkan ya, ribuan tahun yang lalu beliau sudah mengatakan energi dari pikiran adalah esensi dari kehidupan. Kenapa? Karena realitas kehidupan tergantung pada energi yang kamu pancarkan dari pikiran. Ini Aristoteles sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Dan sampai sekarang yang namanya kebenaran itu masih relevan. Jadi artinya kalau kita mampu menguasai pikiran, berarti kita sudah mampu menguasai energi. Dan kalau energi sudah dikuasai, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Tapi energi bisa dirubah bentuknya, tergantung bentuknya mau diubah jadi apa. Nih, energi listrik sini. Dirubah jadi cahaya, bisa. Dirubah jadi suara, bisa. Mau digunakan untuk memutarkan kipas, bisa. Jadi kita kalau sudah bisa menguasai energi, kita bisa mengubah energi ke dalam realitas. Realitasnya mau seperti apa, tergantung maunya kita. Jadi sebetulnya siapa pencipta kehidupan kita? Diri kita sendiri. Lewat mana? Luar biasa. Kalau tahu rahasia ini, luar biasa.